Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Jika pada seri yang lalu kita sudah membahas bagaimana menyusun latar belakang masalah pada bab 1, maka kita bergerak saat ini ke bab 2. Bab 2 itu tentang kajian teoritik. Bagaimana menyusun kajian teoritik yang baik? Berikut ulasannya. Apa itu kajian teori? Kajian teori itu adalah mengulas soal penalaran yang sifatnya deduktif. Jadi bersifat dari variabel yang ada, yang mengarah hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang Anda telah pilih dalam judul penelitian. Nah, dalam kajian teori ini kita akan bahas tentang kajian konseptualnya seperti apa, penelitian yang relevan seperti apa, lalu kerangka berpikirnya seperti apa. Karena ini penelitian kuantitatif, kita akan berjibaku dengan hipotesis. Referensinya cukup banyak. Ini referensi yang Anda bisa baca untuk memperkaya khasanah kita soal bagian-bagian penelitian kuantitatif. Nah, lalu bagaimana meramu kajian teoritik menjadi sebuah konstruk yang baik? Sebab bagian yang agak sulit dalam penyusunan kajian teoritik adalah bagaimana peneliti akan berhasil merumuskan konstruk. Karena konstruk itu adalah hasil daya dari pikir peneliti. Bagaimana dia menyimpulkan dari kajian teoritik yang sudah dia bahas terhadap variabel tertentu menjadi sebuah konstruk yang terukur dan dapat ditindaklanjuti dalam pengumpulan data. Konstruk itu sekali lagi adalah sebuah sintesis. Konstruk adalah sebuah variabel, adalah suatu definisi konseptual yang berisi dimensi-dimensi variabel, aspek-aspek setiap dimensi dan indikator. Jadi ciri konstruk yang utama adalah variabel adalah ada indikator di sana, ada parameter, ada tolok ukur. Jadi rumusan konstruk yang baik adalah rumusan variabel yang sifatnya operasional dan bisa diukur. Seperti apa bagian konstruk itu kita akan bahas pada bagian-bagian berikutnya. Nah, ini misalnya judul skripsi. Anda bisa melihat judulnya pengaruh kompetensi kepribadian guru PAI terhadap perilaku belajar peserta didik. Variabelnya ada 2, kompetensi kepribadian guru dan perilaku belajar peserta didik. Nah, kita akan melihat pendapat para ahli pada bagian awal. Dia membahas tentang kajian teori variabel Y. Variabel Y yang dipengaruhi adalah perilaku kompetensi kepribadian guru. Kemudian ada teknik pengutipan, dia menggunakan sistem, kita menggunakan footnote. Nah, juga membahas tentang acuan regulasi peraturan. Jadi ketika membahas tentang kajian teori, kemukakan acuan regulasi dan peraturan-peraturan terkait. Jangan lupa, sebagai ciri khas kita, ada acuan NAS sebagai acuan nilai dan identiti kita. Jadi jurusan PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Yayan Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, diarahkan agar dalam setiap kajian teoritik ada kutipan NAS, dalil Al-Quran dan hadis, dan riwayat-riwayat yang muktabar yang bisa dipercaya, yang relevan dengan variabel penelitian saudara. Nah, dari penjelasan-penjelasan kajian teoritik di proposal ini nampak indikator variabel yang akan membantu menemukan rumusan konstruk variabel penelitian. Anda bisa baca, lihatlah bahwa kompetensi kepribadian guru itu ditandai dengan apa? Fleksibilitas kognitif guru, keterbukaan psikologi guru, kepribadian mantap dan stabil. Jadi kajian teori sebaiknya mengidentifikasi, merumuskan beberapa parameter yang nanti akan diukur yang terkait dengan variabel penelitian. Ini kepribadian yang dewasa, ini kepribadian yang arif. Ini indikator yang akan memudahkan peneliti nanti akan merumuskan konstruk. Nah, ini juga indikator tentang perilaku peserta didik, ada pribadi yang disiplin, ada pribadi yang jujur dan adil, kemudian perilaku berakhlak mulia, pribadi teladan. Ini variabel tentang perilaku peserta didik. Indikatornya mulai kelihatan dalam pembahasan teori.
Karenanya teori yang bagus adalah teori yang dapat mengarahkan kita kepada ukuran-ukuran variabel penelitian yang nanti akan kita teliti. Nah, kepribadian guru dalam Al-Quran juga disebutkan dalam kajian teori ini. Kajian variabel dalam konteks nas dan riwayat yang mutabar. Ada kutipan Al-Quran, apa yang dimaksud dengan kepribadian guru, dan sebagainya. Nah, ini dia konstruk. Anda bisa lihat bahwa keberhasilan seorang peneliti mengajukan konstruk penelitian itu ditentukan oleh seberapa cerdas, tanda kutip, seberapa giat dia mengidentifikasi kajian teori-teori yang relevan dengan variabel dia, yang di dalamnya ada indikator, ada parameter untuk mengukur variabel itu, sehingga memudahkan dia merumuskan konstruk variabel penelitian yang memuat sejumlah dimensi dan indikator. Mari kita baca. Dari beberapa teori yang menjelaskan tentang karakteristik kompetensi kepribadian guru PAI, maka yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian guru dalam penelitian ini adalah kompetensi kepribadian guru, performance guru dengan ciri fleksibilitas kognitif guru, keterbukaan psikologi kepribadian guru, kepribadian yang mantap dan stabil, dan seterusnya. Ingat, ini akan menjadi indikator dari penyusunan kuesioner, penyusunan wawancara, penyusunan pedoman observasi, dan lain sebagainya. Hal yang sama dalam penyusunan konstruk dilakukan juga dengan variabel yang lain. Misalnya variabel perilaku belajar. Ini baru variabel tentang kompetensi guru ya. Nah, variabel berikutnya tentang perilaku belajar dirumuskan dengan hal yang sama juga. Mari kita ikuti. Nah, lalu bagaimana memilih dimensi-dimensi indikator dari banyaknya indikator yang diperoleh dari referensi teori? Apa kriteria pemilihan indikator tersebut? Ini pertanyaan yang sering banyak diajukan oleh Mas. Jadi sekali lagi, bagaimana memilih dimensi indikator dari banyaknya indikator yang diperoleh dari referensi teori? Apa kriteria pemilihan indikator tersebut? Nah, pemilihan dimensi indikator berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah penelitian. Jadi harus diakui ketika Anda melihat teori, mengkaji teori, mencari referensi teori cukup banyak. Yang dimaksud dengan kepribadian peserta, yang dimaksud dengan kompetensi guru menurut si A adalah A, B, C, D, menurut si B, D, F, G, dan sebagainya. Anda akan memilih yang mana? Pemilihan Anda didasarkan pada tujuan penelitian. Apalagi nanti ketika Anda melihat rumusan masalah penelitian. Ketika Anda melihat rumusan masalah penelitian, itu juga menjadi panduan Anda untuk memilih indikator dan parameter-parameter yang ditulis, yang diajukan dalam menurut para ahli dan referensi lain yang Anda baca. Kriterianya pemilihan indikator tersebut dapat diamati dan diukur. Jadi ketika Anda memilih indikator, sebaiknya indikator itu yang bisa diamati dan dapat diukur. Nah, misalnya tentang karakteristik kompetensi kepribadian peserta didik, yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian didik ini. Jadi yang terbuka. Jadi ini yang terukur, fleksibilitas kognitif. Nanti bagaimana terukurnya pada bagian bab 3 akan kelihatan. Bagaimana posisi konstruk ini, penelitian variabel, konstruk variabel ini akan membantu peneliti merumuskan teknik pengumpulan data, terutama dalam hal wawancara dan penyusunan kuesioner. Kita akan lihat nanti pada pembahasan selanjutnya. Nah, dimensi indikator ini dapat diamati dan diukur. Jadi sebaiknya konstruk atau definisi operasional variabel dirumuskan dengan indikator-indikator yang jelas. Nah, selanjutnya kita membahas tentang perilaku belajar. Sama. Pada pembahasan teori tentang perilaku belajar dalam proposal ini dikemukakan indikator-indikatornya, parameternya. Jadi menurut misalnya Muhibbuddin, perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dari perubahan sebagai berikut: kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berperilaku, dan sebagainya. Anda lihat, rumuskan konstruk variabel X penelitian yang memuat sejumlah dimensi dan indikator. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan konstruk. Setelah dia mengkaji teori cukup banyak, definisi para ahli tentang variabel sebelumnya, maka sebelum mengakhiri kajian teoritiknya, dia akhiri dengan pernyataan berdasarkan kajian teori dan menurut para ahli tentang perilaku belajar, maka yang dimaksud
dengan perilaku belajar peserta didik dalam penelitian ini adalah bla bla bla. Sesuai dengan rumusan konstruk saudara. Mengapa perlu ada konstruk dalam sebuah penelitian? Bisa saja variabel Anda sama dengan variabel yang lain, tapi akan berbeda dalam konstruk. Itulah kegunaan konstruk dalam sebuah penelitian, akan membedakan penelitian dengan yang lain meskipun variabelnya sama. Jadi rumuskan konstruk variabel penelitian yang memuat sejumlah indikasi dan selanjutnya, setelah kita berhasil merumuskan, membuat kajian teori yang diakhiri dengan rumusan konstruk dan definisi operasional yang jelas tentang suatu variabel, kita akan menyusun kajian penelitian yang relevan. Sekali lagi, kajian penelitian yang relevan tidak hanya sekedar Anda menuliskan siapa penelitinya, kapan, di mana, lalu hasil penelitiannya apa, metodenya apa. Tidak sekedar itu. Anda harus melakukan komparasi perbandingan. Apa bedanya dengan usulan penelitian saudara? Lalu apa persamaannya? Kalau ada analisis, lebih baik. Oh, penelitian ini dilakukan ini karena pada masa pandemi. Sementara penelitian ini tidak. Itu analisisnya. Peneliti yang akan bermain dalam ulasan kajian penelitian yang relevan. Sebaiknya juga kajian penelitian yang relevan disajikan dalam bentuk ringkasan tabel. Nah, ini contoh kajian penelitian yang relevan. Ditulis dalam bentuk narasi, memuat judul, penulis, lokasi, tahun, metode, dan hasil perbedaan serta perbedaan dan persamaan dengan penelitian saudara. Ya. Kemudian ini ringkasan kajian penelitian yang relevan dalam bentuk tabel. Jadi Anda buat tabel. Jadi nomor, judul penelitian, penelitinya siapa, tahun berapa, perbedaan dan persamaan dengan penelitinya apa. Itu yang akan dilihat. Nah, berikutnya adalah kerangka pikir atau hipotesis. Sekali lagi, kerangka berpikir itu adalah informasi yang menyeluruh oleh peneliti bagaimana Anda memulai penelitian ini dan mengakhirinya, dan tujuannya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Misalnya ada hipotesis penelitian. Kerangka berpikir juga demikian, sebaiknya disajikan dalam bentuk program mind map. Bagus untuk membantu Anda memvisualisasi gambar-gambar dan keterkaitan antar variabel. Terakhir ada pengajuan hipotesis. Apalagi penelitian kuantitatif sangat dekat dengan hipotesis. Nah, pengajuan hipotesis dapat diajukan secara statistik maupun sebuah pernyataan. Misalnya, hipotesis statistiknya terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi kepribadian guru dengan perilaku, atau H0 tidak terdapat. Nah, hipotesis ini akan kita buktikan dengan pengumpulan data dan analisis data. Apakah kita akan menerima H1 atau menolak H0, dan sebaiknya menerima H0 atau menolak H1. Nanti pembahasan lebih lanjut pada video selanjutnya tentang desain penelitian kuantitatif pada bagian keempat, dan ini cermat memilih metode penelitian. Nah, sebelum kita akhiri, ayo mari kita periksa kembali apakah penulisan bab 2 kajian teoritik dan kerangka berpikir saudara sudah memenuhi syarat atau belum. Mari kita periksa. Apakah kajian teori pembahasan fokus pada variabel penelitian? Apakah kajian teorinya komprehensif? Belum. Kemudian adanya kemutahiran informasi, jangan-jangan informasi yang Anda sajikan informasinya sudah lama. Terdapat kajian penelitian yang relevan, adanya konstruk, dan terakhir ada kerangka berpikir. Mari kita periksa bagian-bagian ini dalam proposal saudara. Jika pada bagian bab 2 kajian teoritik dan kerangka berpikir ini sudah terpenuhi, insya Allah proposal Anda akan tidak mengalami kendala yang cukup serius. Kami doakan semoga Anda tetap berhasil dan tetap jaga protokol kesehatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.